Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Jumadal Ula 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama hadis nomor 46 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mahmud ibnu Labid, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Hal yang paling aku khawatirkan akan menjangkiti kalian adalah syirik kecil, dan itu adalah riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang dampak buruk riya di mana? Di dunia. Hari ini kita akan mengupas dampak buruk riya di akhirat. Dan tentunya dampak buruk di akhirat itu biasanya lebih mengerikan daripada dampak buruk di dunia. Di hadapan kami ada 3 poin yang menggambarkan kepada kita betapa mengerikannya efek negatif dari riya di akhirat. Yang pertama, orang yang riya di akhirat bakalan bangkrut. Apa yang pertama? Orang yang riya nanti di akhirat bakalan bangkrut. Apa motivasi kita beramal ketika di dunia? Jenengan itu capek-capek berangkat ke masjid, subuh-subuh, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk. Apa yang jenengan cari itu apa? Pahala dari Allah. Jenengan berangkat ngaji seperti ini, setelah seharian apa? Kerja. Dan ini kan waktunya apa? Waktunya santai, waktunya leyeh-leyeh. Di mana?
di rumah ngopi ditemani sepiring pisang goreng. Apa yang jenengan cari datang ke sini? Pahala. Apa yang jenengan harapkan siang-siang di saat orang lain bebas makan minum, kita memilih untuk berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Apa yang kita cari? Pahala. Apa yang kita cari ketika kita mau mengeluarkan zakat, mau bersedekah, mau berinfak, padahal secara lahiriah itu mengurangi duit atau tidak? Mengurang. Secara lahiriah duit kita berkurang. Kalau bukan pahala yang kita cari, apa pula yang kita cari ketika kita berangkat umroh, berangkat haji, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Apa yang kita cari kalau bukan pahala? Yang kita cari adalah pahala. Dan apa yang terjadi ketika amal-amal yang kita kerjakan dengan penuh pengorbanan tadi tercemari riya? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, pahala yang kita impikan tadi akan musnah, akan punah, dan akan terbelalak. Ternyata di akhirat apa yang dia harapkan tidak akan dia dapatkan. Hadis yang tadi kita baca, yaitu hadisnya Mahmud ibn Labid, ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah qala Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim. Nanti di hari kiamat, setelah masing-masing orang mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan dulu ketika di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada orang-orang yang ketika di dunianya riya. Setelah orang-orang yang ikhlas-ikhlas pada dapat apa? Pahala. Maka orang-orang yang riya dipanggil sama Allah azza wa jalla. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian, temui orang-orang yang dulu ketika kalian di dunia kalian riyai. Apa maksudnya diriyai? Apa maksudnya yang kalian riyai? Yang kalian harapkan pujian, yang mengharapkan pujian dari mertua, dari sholatnya disuruh pergi kemana? Mertuanya. Yang mengharapkan pujian dari bosnya, dari amal soleh yang dia kerjakan disuruh pergi kemana? Bosnya. Yang mengharapkan pujian dari ustadznya, di hari kiamat disuruh pergi menemui ustadznya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia kalian harapkan pujiannya. Suruh apa?
Suruh apa mereka pergi mendatangi orang-orang tersebut? Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Kalian cari pahala dari orang-orang itu. Minta kalian pahala sama orang-orang itu. Bisa ngasih? Bisa ngasih? Mertua mau ngasih pahala? Bos mau ngasih pahala? Ustadz mau ngasih pahala? Mustahil. Karena masing-masing orang saat itu mengatakan nafsi, nafsi. Apa nafsi, nafsi? Aku mikirakan awake dewek. Kok tega-tega Nabi aja kayak gitu? Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Hari ini masing-masing dari kita memikirkan dirinya sendiri. Lagi pula mereka nggak bisa ngasih pahala. Wong pahala itu dari siapa? Dari Allah SWT. Itu yang saya katakan tadi, bangkrut. Apa yang dia harapkan berupa pahala nggak dia dapatkan. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi makna dari orang-orang tadi disuruh pergi dan minta pahala kepada orang-orang yang diriyai, maknanya mereka enggak bakal dapat apa? Pahala. Itu maknanya. Makanya ditegaskan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Az-Zahabi. Adapun Imam Al-Hakim beliau mengatakan isnad hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyir hadhil ummah bis-sana'i war-rif'ati wan-nasri wat-tamkini fil ardh." Sampaikan kabar gembira kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, mereka akan mendapatkan kejayaan, mereka akan mendapatkan kemenangan, dan mereka akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi. Kasih kabar gembira kepada umat Islam. Ada saatnya mereka akan mendapatkan itu semuanya. Supaya kita enggak putus asa. Seberat apapun ujian yang kita hadapi. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Mengingatkan bahwa kemenangan, bahwa kejayaan, bahwa kedudukan yang tinggi itu gak didapatkan secara cuma-cuma. Apa kata Nabi SAW? Faman amila minhum amalal akhirati lid-dunya. Barang siapa ada di antara umat Islam, andaikan ada di antara umat Islam yang menjalankan amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Mengerjakan apa? Amalan akhirat tapi tujuannya dunia. Amalan akhirat siapa? Ya sholat, apalagi zakat, puasa, haji, umrah, apa maning? Birrul walidain, amalan-amalan akhirat. Barang siapa melakukan amalan akhirat tapi niatnya dunia, lahiriahnya akhirat, lahiriahnya singketon akhirat, tapi yang ada di batin adalah tujuan dunia. Contohnya tujuan dunia, ya riya mau. Pujian itu kan urusan apa? Dunia.
Pujian orang itu urusan dunia. Barang siapa melakukan amalan akhirat tujuannya dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fil akhirati nasibun. Di akhirat nanti dia tidak akan dapat jatah pahala sedikit pun. Ini menjelaskan makna hadis yang sebelumnya. Jadi disuruh pergi ke orang yang diriya, itu maksudnya apa? Roli pahala. Itu maksudnya. Padahal ada orang yang mungkin sudah sholat berpuluh-puluh tahun. Padahal mungkin ada orang yang rutin haji, yang rutin umrah, gak pernah ketinggalan. Tapi karena riyanya itu, dia nggak dapat apa-apa dari amalan yang dia kerjakan. Itu tadi dari hadis-hadis Nabi SAW. Adapun dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagaimana naasnya, bagaimana sialnya orang yang beramal dengan riya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Surah apa? Al-Baqarah ayat pinten? 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan dua penyakit. Yang pertama adalah mengungkit-ungkit. Yang kedua adalah menyakiti orang yang disedekahi. Maksudnya jangan batalkan itu apa? Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan dua penyakit tadi. Apa maksudnya jangan kalian batalkan? Jangan kalian hancurkan pahala kalian. Alias kalau ada orang sedekah terus habis itu mengungkit-ungkit atau apa? Menyakiti orang yang disedekahi, maka pahala sedekahnya batal. Apa batal? Hilang. Sudah membantu orang supaya bisa masuk ke pekerjaan, dia yang bantu, dia yang lobby, bolak balik ngomong, loh kombok nyong sing bantu, bolak balik. Ngasih sedekah sama orang, kadang ngasih baju, kadang ngasih kendaraan. Saben ketemu, kowe mbok lambi sing nyong wae mbok wingi kae. Pahala sedekahnya apa? Batal. Oke, dua penyakit. Apa tadi? Mengungkit-ungkit sama menyakiti. Allah menyebutkan penyakit yang ketiga. Apa kata Allah? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang seperti ini itu mirip kayak orang yang menginfakkan hartanya riya. Napa? Riya. Berarti penyakit ketiga napa? Riya. Jadi penyakit-penyakit yang akan menggagalkan pahala amal soleh. Satu napa wau? Mengungkit-ungkit, menyakiti, terus riya. Jangan kalian seperti orang yang berinfak tapi dia riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaan orang yang infak dan riya itu seperti sebuah batu. Sebuah apa? Batu. Batu yang licin, batu yang mulus. Di atasnya ketutupan debu. Ketutupan apa? Debu. Kemudian turun hujan lebat. Apa yang terjadi? Habis bersih gak tersisa. Alias orang yang riya gak dapat pahala, seperti musnahnya debu yang nempel di atas batu kesiram nopo? Air hujan. Digambarkan dalam ayat ini bagaikan debu. Debu itu kotoran atau bukan? Kotoran. Riya itu kotoran. Riya itu kotoran yang mengotori hati kita. Maka seharusnya kalau kita terjangkit riya, harusnya kita itu nyaman. Apa enggak nyaman? Harusnya enggak nyaman. Wong kotor kok nyaman? Yang nyaman itu bau sampah apa bau minyak wangi? Hah? Bau minyak. Yang nyaman itu bantal mambu wangi apa mambu iler? Ya bau wangi lah. Namanya kotoran itu bikin tidak nyaman. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan suatu saat terjangkit riya, kemudian hatinya enggak tenang, bersyukurlah kepada Allah. Tandanya apa? Masih ada iman. Masih ada apa? Iman. Kalau kita enggak merasa nyaman, merasa gelisah dengan maksiat yang kita kerjakan, itu tandanya kita masih punya iman. Tapi yang ngeri adalah apa? Kalau enggak merasa apa-apa, itu serem itu. Berbuat maksiat enjoy aja. Gak ada perasaan gelisah, gak ada perasaan sedih. Itu warning itu. Itu lampu apa? Merah, bukan lampu kuning itu. Ngeri itu. Masih bisa diperbaiki? Masih. Kalau tobat, dan tobatnya sebelum sakaratul maut. Kapan? Kapan? Siki. Apa ngerti nenggo? Sekarang tobat. Mumpung masih hidup. Oke, ini yang pertama ya. Apa dampak buruknya? Bakalan bangkrut. Kita pindah yang kedua. Apa dampak buruk riya di akhirat? Terancam siksa neraka pertama kali. Kenapa? Terancam siksa neraka pertama kali. Nomor 1. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih." Sesungguhnya manusia yang akan pertama kali diadili di hari kiamat adalah 1. Rajulun ustushhid. Nomor 1 adalah orang yang tewas di medan pertempuran. Orang yang meninggal di medan pertempuran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala
fama amilta fiha. Di hari kiamat orang itu dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian diingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Apa nikmat yang Allah berikan kepada dia? Ikut perang, berarti apa? Tubuh yang sehat, fisik yang kuat, ahli pedang, ahli senjata, punya keberanian. Diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Sampai orang itu ingat, iya dulu saya punya kelebihan A, B, C, D. Terus Allah tanya, fama amilta fiha. Karunia-karunia yang aku berikan kepadamu tadi, kamu pakai untuk apa? Kamu pakai untuk apa? Faqala qataltu fika hatta tushhidtu. Wahai Rabbi, aku gunakan kelebihan-kelebihan tadi untuk berperang di jalanmu, wahai Rabbi. Di jalanmu. Berarti dia mengatakan apa? Aku berperang lillah. Hatta tushhidtu, sampai aku mati syahid. Kata siapa? Kata orang tadi. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Kamu dulu ketika di dunia ikut perang, niatmu adalah supaya engkau dikatakan sang pemberani, enggak punya rasa takut, jantan. Waqad qila, dan gelar-gelar tadi sudah kamu dapatkan. Itu kan yang kamu cari. Terus apa akibatnya? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu oleh Allah diseret, tertelungkup, mukanya di bawah. Itu paling berat. Kalau diseret mukanya di atas masih lebih apa? Ringan walaupun sakit juga. Tapi mukanya di bawah, berarti ada batu-batu tajam, ada kerikil-kerikil yang menyakitkan, semuanya baret di muka orang itu, di tubuhnya. Kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Ini orang pertama. Dipanggil orang yang kedua. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang kedua adalah orang yang rajin belajar ilmu agama. Pengajian nengendi bae ditekan. Enggak cukup, bahkan mondok. Bahkan mondok. Setelah ngaji, setelah mondok, dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Enggak sekedar apa? Belajar. Ngisi pengajian, ngisi khutbah, ngisi tabligh akbar, ngajar di pondok, ngajar dari masjid ke masjid. Wa qara'al Qur'an, dan orang ini rajin baca Quran. Dan bacaannya bagus. Dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Fa'utiya bihi. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha. Diingatkan orang itu sama Allah tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Apa nikmat itu?
Bisa hadir pengajian, bisa mondok, bisa ngisi pengajian, bisa baca Quran. Diingatkan sama Allah. Sampai dia ingat, iya wahai Rabbi, dulu ketika di dunia saya punya kelebihan-kelebihan tadi. Ditanya sama Allah, kamu kerjakan, kamu gunakan kelebihan itu untuk apa? Ilmu yang kamu miliki buat apa? Maka dijawab oleh orang tersebut, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Wahai Rabbi, dulu ketika aku di dunia, aku ngaji karenamu ya Allah, lillahi ta'ala. Aku ngajar ngaji lillahi ta'ala. Aku baca Quran lillahi ta'ala. Kata siapa? Kata orang tadi. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qila. Kamu bohong. Ngaku kok di hadapan siapa? Allah yang tahu isi hati. Maka Allah Azza wa Jalla langsung membalas, kamu bohong. Dulu ketika kamu di dunia belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, kamu baca Quran, tujuanmu bukan itu. Kamu tujuannya supaya dikatakan alim, ulama besar, ustadz viral, qari Quran. Itu yang kamu inginkan. Waqad qila, dan apa yang kamu impikan itu sudah kamu dapatkan. Orang sudah menghargai kamu, menghormati kamu, memuliakan kamu, memuji-muji kamu. Semua yang kamu cari sudah kamu dapatkan. Kemudian diseret di atas mukanya tertelungkup, dilemparkan ke neraka jahanam. Berapa ini? 2. Terakhir, yang ketiga. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih. Orang yang ketiga adalah orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunianya harta yang begitu banyak. Semua jenis harta dia punya. Semua jenis harta. Apa berarti? Duit, ternak, sawah, emas, perak, kendaraan, rumah, perusahaan, pemaning, kos-kosan. Semua jenis harta dia punya. Fa'utiya bihi, dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah Azza wa Jalla tentang karunia yang Allah berikan kepada dia. Sampai dia ingat, semuanya dia ingat. Maka Allah pun bertanya, fama amilta fiha, kamu gunakan untuk apa harta yang banyak dan beragam itu? Qala, maka dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Wahai Rabbi, harta-harta yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk aku dermakan di setiap jalan yang engkau perintahkan untuk infak di situ. Semua celah untuk infak saya masuk di situ. Zakat saya keluarkan, bangun masjid saya ikut bangun, anak yatim saya bantu, apalagi orang miskin saya kasih, janda saya kasih, sedekah, kasih makan saya kasih, apalagi infak-infak semuanya itu. Ngumrohin orang saya umrohkan, ngajikan orang saya hajikan, semua kurban saya kurban, semua peluang untuk beramal saya gunakan semuanya untuk berinfak lillahi ta'ala, kata dia. Apa kata Allah?
kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa Jawad faqad qila. Tapi kamu berinfak supaya engkau mendapatkan gelar si dermawan. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan. Kemudian diseret, dilemparkan ke neraka jahanam. Hadis ini di dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi, dan riwayat itu dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nabi SAW berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika thalatha, 3 orang tadi, awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. 3 orang tadi itu adalah orang-orang yang pertama kali dibakar di neraka. Coba jangan perhatikan. 1, apa tadi? Perang. 2, ngaji. 3, infak. Priwe, esi tetap ngaji apa ora? Ngesukar pada ngaji apa ora? Hah? Esi pada arep infak apa ora? Hah? Masih? Enggak takut? Hadis ini bikin kapok untuk infak, untuk jihad, untuk ngaji, atau gimana? Iya? Enggak. Sebenarnya yang jadi masalah apanya toh? Semua orang ini masalahnya sama. Kenapa? Niat, riya. Itu masalahnya. Jadi yang bermasalah itu bukan infaknya. Yang bermasalah bukan ngajinya. Jangan kemudian dengar hadis ini lawis kapok nyongan ngaji. Bok mlebu apa? Neraka. Yang lebih parah manding orang ngaji. Ya. Maka jamaah yang kami hormati, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadis yang tadi kita baca itu memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jangan cuma memperhatikan amal lahiriah. Jangan cuma memperhatikan casing sebuah amalan. Yang lebih penting adalah memperhatikan apanya? Isinya. Maksudnya adalah niat. Jadi amalan apapun yang bakal kita kerjakan, dipantau niatnya. Contoh misalnya jenengan mau berangkat apa? Ngaji. Sebelum berangkat itu sambil saya niatnya apa? Kalau niatnya belum lurus, diluruskan. Kalau niatnya melenceng, ditarik kembali supaya benar. Mau sholat juga seperti itu. Saya berangkat ke masjid niatnya apa? Bahkan ketika awalnya ikhlas berangkat dari rumah sampai ke masjid niat itu berubah, maka perbaiki. Nanti akan kita bahas insyaallah di tema tentang tips untuk mengatasi riya, bahwa kita itu butuh perjuangan. Jadi mujahadah, berjuang itu bukan hanya berjuang sesuatu yang sifatnya lahiriah. Berjuang yang sifatnya batiniyah, memperbaiki niat itu lebih susah, lebih berat daripada berjuang yang sifatnya apa? Lahiriah. Jadi menjaga keikhlasan niat saat sholat subuh itu lebih berat daripada bangun ngantuk-ngantuk, wudhu, dingin-dingin berangkat ke masjid. Lebih berat jaga niatnya. Mau infak gitu, awasin ya. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi. Oke, kita pindah yang ketiga, yang terakhir. Apa dampak buruknya di akhirat bagi orang yang riya? Yang ketiga,
bakal dipermalukan di depan umum. Bakal apa? Dipermalukan di depan umum. Nanti di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Jadi bukan di depan warga kampungnya, bukan di depan teman-teman kantornya, bukan. Tapi di hadapan seluruh manusia yang ada saat itu. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini pernah kita bawakan pada pertemuan kemarin. Apa kata Nabi SAW? Man samma'an nasa bi'amalih samma'allahu bihi sami'a khalqihi. Barang siapa yang beramal tujuannya sum'ah. Masih ingat sum'ah? Apa coba? Supaya didengar, dipuji sama orang, mendapatkan pujian-pujian yang didengar oleh banyak orang. Sum'ah. Kalau riya dia apa? Dilihat. Barang siapa yang melakukan amalan tujuannya sum'ah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan permalukan dia di depan semua orang. Akan dibongkar niat busuknya sehingga terdengar oleh seluruh manusia. Dan kemarin sudah saya sampaikan, para ulama ketika mensyarah hadis ini, kata para ulama kita, ini bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Di dunianya juga dibongkar, di akhiratnya juga dipermalukan. Maka saat itu reputasi, nama baik yang susah payah dibangun ketika di dunia akan hancur berantakan. Pencitraan yang susah-susah dibikin dengan survei akan terbongkar habis di hari kiamat. Semuanya akan ketahuan apakah dia ikhlas atau riya. Semoga Allah ikhlaskan amalan kita semuanya. Masih sisa 7 menit. Silahkan, kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum. Ustadz izin bertanya, jika ibadah kita sudah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ada pujian, yang pujian ini membuat kita merasa nyaman dengan pujian tersebut, bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Yang membuat apa? Pujian itu membuat kita nyaman. Ya. Jazakumullah khairan. Insyaallah akan ada pembahasan tentang apa yang dialami oleh banyak orang ketika beramal ikhlas, tahu-tahu ada yang datang apa? Muji. Terus senang. Dipuji senang atau tidak? Senang nggak? Jangan dipuji senang nggak? Senang. Kenapa? Kodratnya manusia senang pujian, walaupun pujian itu pujian palsu. Bahkan ada sebagian orang lebih suka mendapatkan pujian palsu daripada uang palsu. Dikasih uang palsu marah-marah, dikasih pujian palsu tersipu-sipu. Ada seorang ibu memuji nenek-nenek. Memuji apa? Nenek-nenek yang sudah keriput, yang sudah tua lah, udah 80 tahun. Masya Allah, jenengan tambah ayu jan. Itu pujian apa? Palsu. Yang dipuji senang nggak? Senang. Tapi kalau dikasih uang palsu, marah. Manusia itu kodratnya suka pujian. Oke, ada orang beramal soleh, lalu ada orang memuji dan dia senang. Apakah itu riya? Jawabannya enggak.
bukan riya. Karena di awal dia sudah niatnya ikhlas dan dia tidak nyari pujian itu. Kecuali kalau dari awal dia niat nyari pujian tadi. Datang pujian tersebut, ya itu riya. Itulah riya. Dari awal dia beramal untuk ngejar nopo? Pujian. Lalu ada yang muji dan itu yang dia harapkan, ya itulah riya. Tapi kalau dia dari awal ikhlas, kemudian ada orang muji dan dia merasa senang, tidak apa-apa. Kata Rasul SAW, "Dzalika ajilu busyra al-mu'min." Hal yang seperti tadi itu apa? Sudah ikhlas terus ada yang muji. Itu kata Nabi SAW adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk seorang mukmin. Apa? Kabar gembira dari Allah yang disegerakan untuk siapa? Seorang yang mukmin. Ya boleh dikatakan itu adalah indikator lah. Apa? Indikator, mudah-mudahan amalnya diterima. Tapi ada tapinya. Hati-hati. Jangan keenakan. Terus jadinya nanti itu yang dicari. Hati-hati. Jadi tetap apa? Harus waspada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, yang depan dulu. Monggo. Ya. Baik. Kalau ada orang beramal dan ikhlas, kemudian dia dapat pahala, lalu dia cerita sama orang lain tentang amalan yang dia kerjakan, apakah pahala yang lama itu akan terhapus? Tergantung dia cerita tujuannya apa. Ketika dia menceritakan amal itu kan ada beberapa kemungkinan tujuannya. Kemungkinan pertama dia pengen pamer, yaitu bisa hilang. Kemungkinan yang kedua dia cerita untuk berbagi nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa? Ad-Duha. Tidak apa-apa. Atau yang ketiga, dia menceritakan itu niatnya motivasi. Apa? Motivasi. Supaya yang mendengar termotivasi melakukan amalan serupa. Boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi tergantung niatnya apa. Apakah amal ibadah yang kemasukan riya akan kembali utuh apabila telah bertaubat atau akan tetap terhapus? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Mudah-mudahan pendapat yang cukup kuat adalah pendapat yang mengatakan kembali insyaallah. Kembali insyaallah. Allah Azza wa Jalla ketika berfirman tentang orang yang taubat, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertobat ganjarannya salah satunya adalah Allah akan ganti dosa-dosanya dengan pahala. Jadi menurut sebagian ulama ayat ini mendukung pendapat yang mengatakan yang sudah lenyap bisa apa? Dikembalikan lagi. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas. Maka jangan putus asa. Tapi ini yang udah dapat pahala loh. Yang udah dapat pahala, bukan yang dari awal riya. Yang dari awal riya dia nggak dapat pahala.
Lo dikembalikan dari mana? Enggak ada pahalanya. Ya. Maka yang mesti dilakukan adalah memperbaiki diri. Ini lagi ngomongin tentang orang yang sudah dapat pahala, terus dia ria. Bukan ngomongin orang yang dari awal ria, dia nggak dapat pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, segala kurangnya. Oh ya, lupa. Kerja bakti. Tanggal 3 apa? Desember, hari Ahad. Ya, ada acara kerja bakti di Tunas Ilmu Purbalingga. Silahkan yang mas-mas, bapak-bapak yang fisiknya masih apa? Seger-seger, ya hadir. Yang sudah enggak kuat ya ngirim semen ya ora apa-apa lah. Syukur bisa ngirim semen, yang ngirim apa? Nyamikan ya, wedang apa-apa lah ya. Semuanya berandil untuk kebaikan. Sing ikhlas ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.